nenek kemudian ubi itu tadi diperas ala seperti meras santan. Diambil tetes demi tetes. Kemudian saya percaya karena jampi-jampi beliau orang kuno ya, jampi-jampi Jawa kuno itu kemudian diberikanlah kepada saya sebagai tombok. Saat pustaka, lihat gak? Lucu banget kan? Kemasannya lucu, warnanya juga ungu-ungu gitu. Kesini, saya coba nih ya. Ini sih tulisannya ubi ungu ya, tapi enak banget sih. Kalau kalian yang nyicipin ini pasti nggak kerasa kalau ini jamu. Nah, kalian pasti kepo kan apa yang saya minum? Tenang, jangan resah, jangan risau, karena di podcast kali ini samping saya sudah ada founder dari minuman yang saya bawa ini. Samping saya sudah ada Pak Ari, founder dari Papa Kristo. Selamat datang Pak Ari. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Baik gak Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Oke. Nah, ini saya barusan nyicipin salah satu produk dari Papa Kristo atau UMKM Papa Kristo ya. Iya. Ini tulisannya ubi ungu Pak. Tapi waktu saya minum itu rasa jamunya itu nggak enak. Biasanya kan kalau jamu kan enak atau gimana gitu ya. Ini tuh seger banget sih Pak. Bisa diceritakan nggak sih ini tuh produknya apa dan seperti apa gitu? Baik. Usaha kami kan Papa Kristo memang secara khusus mengolah bahan daripada ubi ungu yang kita buat berbagai macam untuk minuman, baik minuman cair maupun minuman serbuk instan. Khusus untuk ubi ungu ini memang dalam tanda petik masyarakat kita tidak terbiasa dan tahu bahwa ubi ungu bisa untuk minuman. Bener banget sih, saya baru pertama kali sih ini minum ubi ungu ya. Biasanya kan kalau ya makanan keripik, getuk gitu kan. Hal yang sudah biasa dan umum ya. Ini dalam bentuk minuman dan itu enak banget nih. Isinya ada apa aja sih Pak ini di satu bahan minuman? baku utama daripada minuman yang dengan pegang ubi ungu lemon nipis memang adalah ubi ungu mayoritas. Kemudian ditambah perasan jeruk lemon segar dan jeruk nipis. Ditambah di dalamnya ada sedikit kayu manis. Persentase cuma 0, sekian persen. Dan nggak ada pahit atau getarnya ya. Nggak ada. Ini buat sobat pustaka wajib banget sih buat nyobain. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Pak. Iya. Ini kan langka ya. Langka terus ibaratnya ya hal baru buat kita-kita apalagi kaum milenial kayak saya. Apa yang membuat Pak Ari memutuskan untuk membuka UMKM apalagi fokusnya di ubi ungu nih? Ya. Kalau boleh sedikit sharing terkait dengan pengalaman hidup. Ketika saya dilahirkan di Jakarta, saya anak kelima daripada 10 bersaudara. Kakak saya nomor 4 seusia kira-kira 2 tahun meninggal karena memang kondisinya lemah. Ketika saya lahir, nenek saya yang di Batu melihat kondisi saya sama dengan seperti anak yang keempat, cucu keempat, maka saya dibawa pulang ke Batu untuk dirawat. Salah satu cara perawatan nenek saya adalah ya biasalah, nenek daripada Jawa asli itu kemudian saya diberikan jamu. Dibuatkan. Tapi secara khusus karena saya itu anak kecil yang suka mitis ya kadang-kadang bantu, kadang-kadang nyomot gitu ya. Jadi ubi ungu, telo ya. Kalau saudara saya itu makan telo ya sudah, telo godok, telo kukus itu langsung dimakan. Iya, bener banget sih. Tapi saya enggak boleh. Oleh nenek kemudian ubi itu tadi diperas ala seperti meras santan. Diambil tetes demi tetes. Kemudian saya percaya
karena jampi-jampi beliau orang kuno ya, jampi-jampi Jawa kuno itu kemudian diberikanlah kepada saya sebagai tombo, obat gitu, obat herbal tombo. Seperti itu. Nah, kemudian dari sejak itulah kesehatan saya pulih sampai kemudian dewasa, sampai kemudian saya pensiun. Tapi karena imunitas secara fisik turun, jadi daya tahan tubuh saya turun. Ketika tahun 2015 usia saya kira-kira 55-56, itu kemudian saya jatuh sakit. Mungkin karena stres, karena biasanya nyambut gawe, terus orang nyambut gawe itu. Kebiasaan, ya, jadi biasa gitu ya. Ribet sekarang makan, tidur, cucu gitu ya, sakit. Nah, dalam tahun 2015-2016 itu 2 minggu di rumah, 2 minggu di rumah sakit, sehingga capeklah saya secara fisik. Kemudian saya ingat flashback dulu kenapa saya sehat. Oh, saya ingat flashback itu dengan jelas sekali karena saya ikut buat kadang-kadang gitu ya. Jadi saya tahu, kemudian saya putuskan saya buat. Ketika saya buat, seluruh keluarga kemudian menolak. Gitu saya katakan, ini kan tubuh saya. Saya capek dengan perobatan modern. Saya mau coba yang dulu pernah diberikan oleh saya. Ketika saya coba itu, kemudian saya laporkan kepada dokter, 2 bulan kemudian dites, ternyata imunitas saya kembali normal. Yang tadinya minus 1.700 ukuran nasional itu, dokter yang merawat saya. Kemudian 2 bulan kemudian ternyata membaik. Ketika saya ngobrol dengan dokter itulah terungkap, memang herbal Indonesia itu juga cukup baik. Cuma perlu hati-hati bahwa saya dikatakan janganlah beli sembarangan di luar karena kita tidak tahu bahannya itu apa. Saya bilang, dokter, ini saya bikin sendiri dokter. Jadi sampai dengan hari ini, alhamdulillah, syukur saya itu sehat. Jadi keputusan untuk memilih membuka usaha atau UMKM Ubi Ungu karena pengalaman pribadi ya. Jadi ingin membagikan ya. Karena saya bisa sehat ini kan. Mungkin orang-orang di luar sana juga bisa mencicipi, juga bisa meningkatkan imunitas. Apalagi kan ya sekarang kan pandemi ya Pak ya. Jadi imunitasnya yang diserang gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu solusi buat kalian kalau ya lagi down banget gitu imunitasnya. Dan itu kalau kita kembali melihat buku-buku lama, saya kebetulan sekali karena saya suka baca buku Trubus. Saya punya buku Trubus edisi tahun 2014 bulan April. Di sana secara khusus para researcher, para dokter, khususnya Udayana, itu kemudian membuat penelitian. Banyak researcher Indonesia yang melakukan penelitian. Ternyata kandungan ubi ungu itu adalah salah satu kandungan yang sungguh dibutuhkan oleh tubuh, yang disebut zat antosianin. Nah, zat antosianin itu di dunia itu Tuhan memberkati kita dengan 2 macam tanaman. Satu adalah blueberry untuk negara 4 musim, tapi di negara seperti kita diberikanlah ubi ungu, telongu. Tapi masyarakat kita itu kan masih kurang paham gitu ya. Sehingga kemudian lebih banyak ubi ungu itu sebagai konotasinya adalah makanan desa. Bener banget. Yang terpinggirkan lah seperti itu. Yang bodo amat gitu, ada nggak adanya juga. Mungkin para milenial yang seperti saya juga lebih identiknya tuh ubi yang warna kuning atau nggak putih gitu kan. Soalnya itu yang awam. Karena rasanya yang manis gitu kan. Kalau untuk ubi ungu yang waktu direbus itu kan rasanya agak hambar ya Pak ya. Semacam itu. Iya, nggak nganu. Tapi kalau waktu dibuat keripik atau getuk atau itu baru enak gitu. Ini salah satu terobosan baru yang bagus banget sih. Nah, suatu hal yang baru gitu kan. Untuk minuman, apakah nggak susah Pak untuk perizinan? Apalagi nih saya lihat ya, kalau Sobat Pustaka amati di pojok ini sudah
ada halalnya. Betul. Produk ini udah halal, berarti buat kita yang muslim ini tuh aman banget, recommended banget kan. Nah, untuk ngurus MUI ini atau BPOM ya bisa dibilang juga, ini udah masuk BPOM. Kemarin hari Jumat diproses naik di BPOM. Nah, apa nggak susah Kak untuk pengurusan kayak gini-gininya gitu? Untuk sertifikasi halal? Saya merasa terberkati sebagai warga Surabaya. Karena beberapa kali saya ketemu dengan UKM yang non Surabaya, mereka merasa iri. Kenapa kok UKM Surabaya banyak sekali fasilitas? Oke. Perizinan saya dari mulai SKTU, surat keterangan kelurahan, izin usaha domisili, ICU, NIP, UNK yang sekarang dikenal, sampai PRT, HAKI, izin merek terdaftar Ubiku, halal, itu semua dibiayai, disupport oleh pemerintah Kota Madia Surabaya. Terima kasih. Oke, jadi ada support gitu ya? Ya, kemudian oleh karena peraturan pemerintah berdasarkan peraturan terbaru untuk khusus minuman cair itu tidak lagi boleh diperpanjang BRT, maka kami harus migrasi ke BPOM. Iya. Dan alhamdulillah lagi bahwa ternyata BPOM pun itu sungguh mensupport para UKM dengan memberikan banyak fasilitas kemudahan. Sehingga kami yang sudah keluar izinnya adalah untuk minuman serbuk instan. Ini BPOM-nya keluar bulan April dan ini adalah produk perdana yang kita podcast. Jadi sementara ini belum beredar, rencananya minggu depan baru kami kirim ke outlet milik pemerintah Pemkot maupun provinsi. Jadi sekitar bulan Juli lah ya baru rilis gitu. Yang berdasarkan izin BPOM. Jadi untuk pengurusan izinnya pun nggak susah gitu ya? Sangat mudah. Kalau boleh saya sedikit sharing terkait dengan itu. Boleh banget sih. Teman-teman kami UKM itu memang dalam tanda petik oleh karena memang ketidakpahaman merasa bahwa perizinan di BPOM itu ya identik dengan ribet, sulit, mahal. Nah itu yang jadi salah satu poin penting sih. Tapi ternyata enggak. Bagi UKM seperti kami, UKM mikro, modal saya terus terang baru 10 juta. Awal start 10 juta dengan fasilitas seadanya, tadinya pakai dapur rumah tangga, oleh karena peraturan proses higienitas proses, maka diwajibkan harus punya ruang terpisah. Maka saya bangunlah ruang terpisah, dan banyak teman-teman saya yang sudah berproses dengan BPOM, meskipun ruangannya katakanlah cuma 2 x 3 meter, boleh diizinkan dengan standar terjaga higienitasnya, terjaga kebersihannya. Proses produksinya pun juga baik sesuai dengan standar yang disarankan. Dan ternyata segala sesuatunya itu mudah. Jadi kami sudah membuktikan dan terima kasih kepada BPOM sudah memfasilitasi. Jadi buat UMKM yang di luar sana mungkin nggak perlu takut ya untuk mengurus BPOM lagi gitu kan, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas sebegitu mudahnya, dengan BPOM juga menyambut dengan tangan terbuka, dengan sangat antusias, dengan penyuluhan dan seterusnya. Nah, buat sobat pusaka yang mau mengurus nih, nggak usah repot-repot lagi gitu kan, langsung datang aja diurus, pasti gampang banget gitu kan. Nah, ini kan di depan saya udah banyak banget. Kalau boleh saya tambahkan. Boleh? Untuk biaya registrasi sampai dengan kantor pusat BPOM. Nah, itu sangat murah. Kami UKM diberikan kemudahan dengan potongan 50%. Untuk Ubiku, untuk usaha saya, itu saya hanya membayar 150.000. Bagaimanakah dengan izin uji lab, analisa uji lab? Ternyata juga uji lab ini pemerintah kita, baik provinsi maupun Kota Madia,
sungguh juga memberikan fasilitasi sepanjang kita mohonkan, kita sampaikan. Kalau kita nggak mohonkan ya mereka nggak tahu ya bahwa kita membutuhkan. Dan mereka membiayai uji lab. Memang uji lab yang mahal. Untuk khusus minuman saya ini yang ujinya cuma 5 logam berat. Kandungannya apakah ada mengandung logam berat. Dan itu seluruhnya dibiayai oleh mereka. Sehingga dengan demikian secara praktis, pengalaman saya usaha 5 tahun. Sekarang ini, tahun ke-6, maka saya keluar adalah hanya biaya ketika membuat, ya minta tolong sama security ya, untuk membantu menguruskan surat keterangan ke RT, RW, camat, Pak Lurah, ditambah dengan yang bayar resmi ke kas negara cuma 150.000 yang dibayar. Jadi berarti sangat murah. Nggak sampai berjuta-juta gitu ya. Tapi akan menjadi juta kalau kita kemudian tidak memohonkan fasilitasi. Banyak departemen koperasi kita, koperasi dan UKM, Disperindak, perindustrian, bahkan BPOM sendiri juga bisa kita ajukan. Mereka juga punya program. Jadi sepertinya pemerintah juga memberikan kemudahan untuk perizinan segala macam gitu kan. Betul. Udah nggak perlu repot-repot lagi nih kalian khawatir, duh mas mahal banget nih pastinya nanti. Yang pasti memang repot gitu kan. Waktu kita yang diminta untuk wiriwariwi ya. Iya, itu jelas sih Pak. Iya. Pokoknya ada niat lah. Kalau kita niat pasti semuanya itu dimudahkan, bener nggak? Nah, nih Pak, kan di depan kita sekarang ini banyak banget produknya nih. Iya. Bisa dijelaskan nggak Mbak? Salah satu mungkin ini apa gitu, itu apa gitu. Baik. Yang ini dulu nih. Ini apa sih Pak? Oh ini kopi tuh bro. Iya. Nah buat sobat pustaka nih, kalian lihat ya. Di sini tuh kopiku ya, kopi tubruk jahe. Nah, kalau kalian penikmat kopi, identiknya cuma kopi aja ya Pak ya. Iya. Tapi di komposisinya ini, di sini juga mengandung jahe merah, kelapa dan juga ubi ungu. Iya. Kenapa ada ubi ungu? Nah, apa nggak mengurangi cita rasa dari kopinya itu sendiri Pak? Enggak. Memang spesial kami adalah ubi ungu dalam pengembangan dan sekaligus juga mencoba memasyarakatkan kemanfaatan ubi ungu. Tidak hanya di dalam tanda petik hanya untuk keripik atau kemudian kue atau makanan itu, tapi ternyata sangat bagus untuk kesehatan. Di samping jadi minuman cair, kami juga bikin minuman serbu instan. Oh oke. Iya itu. Serbu instan. Itu Dan kami blend juga dengan kopi oleh karena kami ambil sari kemanfaatan daripada kandungan antosianin di kopi. Sehingga dengan demikian bagi penikmat kopi di samping mendapatkan kafein sebagai kebutuhan tubuh yang biasa yang butuh kafein, rasa kopinya tetap, tapi ada di dalam sana kemanfaatan untuk menambah imunitas kesehatan tubuh. Jadi ada positifnya nih biar tubuhnya nggak cuma menerima kafein, tapi ada antosianin yang memperkuat imunitas gitu ya. Dan produk kami ini memang tergolong murni. Jadi kalau kopi ya kopi, bukan tidak ada campuran jagung dan lain. Kecuali memang tujuan untuk tambahan imunitas tubuh. Oke, jadi untuk minuman ini sendiri emang itu bener kan biasanya kan sekarang lagi viral taro kan Pak ya, taro kan. Itu biasanya terbuatnya itu sama nggak sih sama minuman ini dari bubuk-bubuk gitu? Ada sedikit kesalahpahaman. Taro, orang-orang identik dengan taro ya. Taro seolah-olah produk luar. Iya. Jepang. Sebenarnya taro itu adalah nama daripada bentul. Bentul itu biasanya disebut taro. Tapi minuman ubi ungu kemudian terkoreksi dikenal oleh masyarakat sebagai minuman taro. Iya. Dan di luar itu mereka membuat itu salah satu komponen ada dari bubuk ubi ungu. Jadi kalau minuman ubi ungu yang pure sebelum diberikan lemon
itu warnanya ungu tua. Itu kalau dengan beri sama susu atau creamer, warnanya akan jadi taro. Iya, agak. Jadi ungunya ungu keputihan gitu iya. ya. Itu itulah taro. Oke, jadi kalau taro itu sudah ada campurannya gitu kan ya? Warnanya berubah menjadi warna taro, ada ungu keputihan itu oleh karena ada unsur susu. Jadi nanti kalau misalnya dengan berkenan coba yang minuman 100% ubi ungu yang instan, ini ketika Anda berikan air panas ya, sesuai dengan takarannya, sedikit agak dulu dia mencair dulu air panas, kemudian Anda tambahkan dengan susu sapi, nikmat sekali dan warnanya adalah yang disebut orang taro. Oke. Jadi ada sedikit kesalahkaprahan untuk mengira kalau ubi ungu itu langsung taro ya, tapi ternyata taro itu ada sedikit campuran susu atau creamernya itu tadi. Nah, jadi Pak, dikenal sebagai bentuk. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, di mana sih para sobat pustaka yang nonton podcast kita kali ini bisa mendapatkan minuman-minuman yang khasiatnya luar biasa ini? Khususnya untuk minuman ubiku, oleh karena nama merek dagang ubiku ini sebenarnya ada satu akronim himbauan agar supaya lebih mendorong mereka semua di luar, teman-teman yang kemudian care beri kami untuk bergabung kolaborasi. Ubiku adalah U daripada singkatan usaha, B adalah bersama, I adalah insan dari kita, yang K itu adalah kesehatan untuk menuju ke satu keutamaan masyarakat sehat Indonesia. Tapi sekaligus juga ikut membantu mensejahterakan petani dan sekaligus merubah image agar supaya produk pertanian kita itu bukan produk yang terpinggirkan, tapi menjadi produk yang punya kelas. Oke. Itu yang menjadi inspirasi kenapa akhirnya merek dagang yang pertama kami patenkan Ubiku itu sendiri, namanya Ubiku. Di balik sana memang ada keinginan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang berkenan. Oke. Ini untuk mereka yang mau beli, ini mereka lewat apa? Online, offline, atau gimana? Sementara ini produk kami ada di offline, sentra-sentra milik Pemkot Surabaya. Seperti antara lain adalah di Sioha, di BDH, Kebun Binatang Surabaya, KBS, kemudian Paken Rakyat Majen Sukono, pemerintahan bis kota kita, sama di Teraman Hakim. Juga ada di galerinya Pemprov, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur di Juanda, dan di Siwankerto, Dinas Perindustrian. Oke, jadi ada tersebar di beberapa daerah, di beberapa titik di Surabaya. Betul. Gitu ya, utamanya di tempat-tempat oleh-oleh gitu kan istilahnya. Sementara ini hampir semua selama 5 tahun ini karena kami masih belum memahami gimana bisnis online, jadi mayoritas usaha kami masih bergantung kepada mouth to mouth, jadi just made by order. Tapi sekarang ini kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu putra daerah dari timur. Kemudian mereka memakai merek dagang Batata. Ada satu merek dagang Batata di sini kalau nggak salah. Itu. Ini adalah merek kolaborasi yang didistribusikan untuk Indonesia Timur. Dikhususkan ya? Dikhususkan untuk Indonesia Timur, tapi diproduksi oleh kami. Jadi kami sangat antusias menyambut keinginan demikian untuk berbagi, sharing, baik nantinya pengetahuan bagaimana memproses ubi ini menjadi minuman, kami pun bersedia untuk berbagi dengan masyarakat ini. Nah, oke Pak. Jadi ini karena sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan gitu ya. Tapi karena waktu ya, jadi kita langsung mungkin bisa ada close statement nih Pak yang mau disampaikan buat para sesama pejuang UMKM nih, sesama pejuang UMKM atau para sahabat pustaka yang ada di luar sana. Bisa disampaikan Pak, monggo. Baik,
para sahabat, teman-teman sekalian, para pelaku usaha UKM yang saya hormati, mari kita penuhi juga perizinan yang diisyaratkan oleh karena kebetulan BPOM sedang dalam rangka sosialisasi apa yang disebut cek klik. Sosialisasi ini dilakukan baik ke edukasi masyarakat maupun ke lembaga pendidikan setingkat SMA. Klik singkatan adalah ajakan untuk cek. Kliknya dari kemasan, L-nya dari label, I-nya dari izin, K yang terakhir adalah dari kedaluarsa. Sehingga dengan demikian kita mulai diajak untuk care terhadap kesehatan makanan, minumannya, konsumsi dalam peringatan Hari Keselamatan Kesehatan Dunia. Dan berikutnya adalah teman-teman sekalian, jikalau kita melihat sesungguhnya pemerintah sangat mendorong, sangat mendukung kita, para UKM, marilah kita sama-sama menyambut hangat dan bersemangat untuk memajukan usaha kita dalam rangka ikut berpartisipasi membangkitkan ekonomi nasional. Oke. Sekian Bapak. Oke. Buat sobat pustaka, buat sobat pustaka yang sudah nonton podcast saya bersama Pak Ari sampai akhir ini, makasih banget sih. Tapi aku bakalan lebih terima kasih kalau kalian klik tombol subscribe di pojok kanan, nyalain loncengnya, jangan lupa juga klik like, komen juga share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang kepo gimana rasanya nih minuman yang tadi saya minum, langsung cus ke tempat-tempat yang Pak Ari sebutin tadi, borong habisin nih. Karena kalian pasti ngerasain, ya ampun sumpah ini tuh enak banget. Nah, boleh juga diakses di Instagram kami. Oke, bisa diakses di Instagram. Ya, tuh, Ubiku kan? Official. Oh, di Ubiku ini ya Pak ya? Ubiku. Ada Ubiku Official sama Ubiku _. Nah, kalian bisa langsung cus ke Instagramnya, kalian DM sebanyak-banyaknya, kalian pesen ya Pak ya, diborong, biar kalian menikmati manfaat dari ubi ungu itu sendiri. Nah, oke, sobat pusaka, sekian dari saya dan Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya cicipin lagi nih Pak. Terima kasih.